Businessman Opinion. Mitra bisnis, Green Energy Indonesia sepertinya masih susah untuk diterapkan karena PLN membatasi penggunaan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS atap kepada pelanggannya maksimum 15% dari kapasitas terpasang PLN. Padahal semakin besar kapasitas PLTS atap, semakin hemat tagihan listrik PLN dan ramah lingkungan. Tidak hanya itu, pelaku industri PLTS atap juga mengeluhkan lamanya perizinan pemasangan PLTS atau PLTS atap ini di PLN yang memakan waktu berbulan-bulan. 633-9160, opini komentar Anda. Kita nggak perlu heran, ini kan masalah kepentingan segelintir orang yang investasi luar biasa besar di pembangkit tenaga listrik. Dan nama-namanya kan sudah kita kenal, JK dan sebagainya, juga pengusaha yang punya batu bara. Ini bukti bahwa masih banyak orang yang tidak menyayangi lingkungan, orang-orang yang sudah kaya, tetapi masih serakah ingin memperkaya diri sendiri at the expense of orang lain yang dikorbankan. Seharusnya mereka-mereka yang sudah punya uang banyak, sudah mulai mencintai lingkungan, jangan mikirin diri sendiri. Nah, pejabat PLN, anggota DPR juga harus bergerak membuat aturan yang tegas, bukan memakan uang suap. Terima kasih. Kalau sampai PLN tidak responsif untuk PLTS atap, ya itu menunjukkan bahwa sebagai provider listrik sebenarnya PLN juga sedang galau. Apakah mengizinkan orang pakai PLTS atap dan dia kehilangan pelanggan, atau sebenarnya mau tetap dia membawa pelanggan sebanyak-banyaknya. Jadi karena kan kalau bisa orang pakai PLTS atap kan dia kehilangan pelanggan. Itulah sebabnya Green Energy di Indonesia ini kita lihat apakah ini memang murni untuk kebaikan lingkungan atau masih dagangan-dagangan politik sebenarnya, terutama dalam mendekati G20 ya. Jadi Green ini menjadi kampanye yang supaya marketing gimmick aja gitu. Nah, ini harus dibuktikan oleh PLN bahwa dia bukan marketing gimmick dengan cara memberi perizinan yang cepat untuk PLTS atap. Terima kasih. Jadi PLN ini ngaco banget ya. Dari saat pemerintah menggembor-gemborkan untuk energi terbarukan, dia malah menghambat masyarakat gitu. Kebetulan saya juga sempat mencoba juga di rumah untuk membuat PLTS sendiri. Itu masalahnya ya di PLN ya harus ada mengajukan surat, harus izin ke PLN. Belum kita masalah di baterai ya, kalau buat PLTS sendiri itu baterainya sangat mahal sekali buat masyarakat. Mungkin pemerintah bisa menyentil PLN dan memberikan subsidi untuk masyarakat untuk baterainya ya. Oh lala, ide ayah wae ya. Teknologi PLN ini masih jauh. Dimana memang listrik tidak bisa ditampung, dia lagi over supply. Jadi nggak bisa ditampung, dia pasti keluar. Beda dengan air, kalau air kan bisa tertampung, jadi nggak ada teknologinya. Kedua, begini, seperti baterai itu ya, mobil listrik apa ya kan, orang ngecetrumnya pakai PLN juga. PLN kan 70% seluruh Indonesia ini pembangkit dari fosil juga ya. Nah, jadi sebenarnya ya kalau mau pakai solar atau angin atau nuklir gitu. Jadi kita ini apa nggak ada orang pintar? Olala. Terima kasih. Saya cuma bingungnya caranya mikir PLN ya. PLN tuh bilang dirinya rugi, setahun rugi, sekarang tuh punya utang sampai banyak kayak begitu. Tapi katanya mensubsidi, ada sebagian disubsidi. Terus kalau misalnya mau untuk mengurangi subsidi, ya udah kasih tenaga listrik surya saja kan, dia sedikit mensubsidinya. Bahkan kalau semuanya bisa masing-masing masyarakat itu menggunakan tenaga surya, bahkan dia tuh tidak nih. Apakah begitu nggak? Mungkin pikiran saya begini malahan. Ya,
dia dapat untung dari masyarakat, dari kita bayar listrik itu, tapi cuman dia tuh kerjanya tidak efisien, jadi paling ada begitu kalau lebih. Saya ingin berkomentar bahwa PLN ini sedikit lucu ya. Jadi kebijakan 15% ini bertentangan dengan kebijakan dari Kementerian SDM. Saya melihatnya kemungkinan besar PLN itu takut rugi, ya karena masyarakat tidak penggunaan listrik dari PLN-nya akan berkurang dengan adanya panel surya. Nah, tentunya hal ini harus diselesaikan dengan segera oleh kementerian atau oleh pemerintah. Jadi apa policy atau kebijakan yang terbaik untuk bangsa dan negara ini? Lalu jangan seperti sekarang, ya. Jadi apalagi Indonesia nih saat ini menjadi pemimpin G20, ya. Termasuk juga ada kebijakan-kebijakan mengenai energi hijau yang ramah lingkungan dan terbarukan. Demikian, terima kasih. Ya emang lebih negara masih bisnis itu begitu. Jadi dia kan punya kekuasaan double, punya regulasi, dia punya, ya kan, dia bisnis juga punya. Jadi dia juga kan nggak mau udah bikin listrik banyak, habis itu nanti masyarakat pada bikin listrik sendiri, dia kan takut juga nggak laku kan. Makanya ya aturannya itu mestinya PLN nggak boleh bikin aturan. Kalau bisnis sih bisnis, tapi yang bikin aturan kan harus DPR sama pemerintah lah gitu. Makasih. Silakan Pak Belva. Iya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Inilah cerminan pemerintah kita yang aneh. Orang suruh go green nggak bisa, dibatasin. Sementara otomotif listrik digencarkan. Ini maksudnya apa sih, nggak ngerti gitu loh. Jadi kalau memang kita pengen namanya greenhouse atau go green secara global, semuanya itu dibuka. Tenaga surya itu tenaga yang sangat murah dan gratis gitu loh. Allah sudah memberikan energi, tinggal kita bikin panel-panel surya aja. Semua kan suruh berhemat, masa kita dibatasin? Kalau perlu 100% juga nggak apa-apa. Strategi yang aneh kalau seperti ini. Kita dibuka aja. Energi mana yang sangat menguntungkan? Fosil dibatasi. Kenapa ini nggak dibatasin PLN? Kan aneh gitu loh. Kalau PLN semakin kecil kan batu bara juga nggak dipakai juga gitu loh. Jadi ya itulah kebijakan pemerintah yang sangat aneh. Terima kasih, selamat pagi. Terima kasih Pak Belva. Pak Hendri, selamat pagi. Iya, itu kembali lagi PLN kita. Ya penguasa punya aturan bagaimana mereka mendapatkan uang dari masuk kantong pribadi mereka. Jadi sebetulnya kalau ya yang mau memasang itu gampang, tapi ya itu aturannya. Patoknya harus tiap berisan, aduh. Ya ujung-ujungnya uang semuanya, Mbak. Jadi pejabat-pejabatnya ini bagaimana dapat visa nanti akhir tahun, ya kan? Dia nggak tahu, dia sampai tidur saja masih digaji oleh rakyatnya. Jadi kembali lagi, suka-suka mereka lah. Mereka mau bikin aturan selama mereka jadi penguasa. Carilah kantong mereka biar banyak uangnya buat anak cucunya, begitu saja. Rakyat hanya menonton, melihat perilaku mereka, bagaimana mereka mendapatkan uang secara wah, gitu saja. Makasih. Assalamualaikum. Ini yang saya bilang sangat aneh di Indonesia ya, inkonsisten. Katanya subsidi energi kalau bisa dikurangi. Kenapa malah bisa mengurangi subsidi kan, misalnya energi listrik atau apa, biarin aja kalau pakai PLTS atap atau apapun namanya gitu Bu ya. Menurut saya biarkan aja, nggak usah dihalangi atau diapakan sama PLN ya. Bahkan kalau perlu PLN itu diganti tuh yang fosil, diganti ke apa yang energi yang lebih ramah lingkungan, apa biodiesel atau apa, bukannya malah menghalangi orang yang pakai PLTS atap. Itu kan sebenarnya kalau banyak yang pakai itu bisa mengurangi subsidi energi, uangnya bisa dipakai untuk yang lain lah, bangun infrastruktur atau apa. Itu aja sih menurut saya. Hal ini mungkin dari pemerintah pusat seperti presiden instruksikan lah ke PLN supaya mempercepat proses untuk pemasangan solar panel apa-apa, terutama untuk industrial ya. Itu akan mengakibatkan penghematan yang luar biasa gitu. Yang kedua, listrik kan ini kan PLN juga merupakan perusahaan, mereka juga tidak mau kehilangan profit sih. Itu aja sih.
Ya. Ya, dari presiden yang harus tegas sih, keluarkan surat atau apa untuk PLN supaya mempercepat proses pemasangan panel surya itu. Terima kasih. Ya, kebetulan saya sendiri mengalami hal ini karena prosesnya memang karena saat ini pun saya belum mendapatkan persetujuan walaupun dari digital. Jadi sepertinya kita tahu bahwa kita akan akan menuju ke zero carbon tahun 2050 atau 2060 dan ini semua butuh langkah dari sekarang dan itu perlu disupport. Kayaknya PLN mesti legowo bahwa memang teknologi bahan bakar kotor seperti batu bara, minyak dan lainnya harus kita segera kurangi. Jadi harus memang fungsinya harus benar-benar sudah dilakukan sekarang, persiapannya maupun infrastrukturnya harus dilakukan sekarang. Jadi kalau semua saat ini dipersulit oleh PLN, kita akan sulit untuk mencapai cita-cita kita bersama di mana lingkungan hijau dan sebagainya. Jadi kuncinya adalah PLN harus lebih legowo gitu, bahwa teknologi yang bahan bakar kotor itu harus segera dikurangi cepat mungkin. Saya kasih tahu, kalau tinggal di negeri ini nggak usah bingung. Kalau ada peraturan yang perlu dijalankan, ya jalankan. Ya nggak, itu mungkin ada kepentingan apa kita juga nggak tahu. Yang penting kan rakyat jadi korban. Seperti sekarang kan di Jakarta banyak galian kan, galian yang nggak perlu digali, yang perlu gali nggak digali. Itu kan menghabiskan ini anggaran. Nah itulah negara kita, nggak usah bingung. Terima kasih. Ini PLN alasannya apa? Itu harus diketahui dulu. Alasannya apa untuk membatasi 15%? Jadi kepentingannya siapa? Itu semua harus dicek. Untuk hal-hal yang baik untuk bangsa, untuk dunia, itu semuanya itu dari bawah harus sampai atas itu semua harus mendukungnya. Jadi jangan membatasi. Kalau saat ini membatasi nggak apa-apa. Tahun depan mau berapa persen? 20%. Tahun depan lagi 50%. Tahun lagi 70% misalnya. Harus ada rencana yang jelas dan dipublikasikan kepada rakyat, supaya rakyat tahu memilih mana yang lebih baik, mana yang lebih hemat, mana yang lebih tidak menciptakan polusi. Dunia ini kan pemanasan global terus meningkat dan semua negara itu punya komitmen untuk mengurangi pemanasan global. Itu saja Bu, makasih. Ya, terima kasih. Kita cukupkan sampai di sini opini komentar yang kami tampung dalam Businessman Opinion. Terima kasih mitra bisnis yang sudah bergabung. Saya Mary Agustin.